Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan mudah-mudahan juga segala urusan kalian senantiasa lancar. Sampai bertemu kembali dengan Pak Tono dari channel Rumah Cerita. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah kisah kiriman dari Erwina. Kisah dari kiriman Erwina ini berjudul Tumbal Pesugihan. Pak Pramono yang saat itu berusia 54 tahun, dia adalah orang terkaya di kecamatan itu. Pak Pramono mempunyai seorang istri bernama Ibu Imas. Ya, Ibu Imas dan Pak Pramono ini usianya hanya berselang 2 tahun saja. Pak Pramono berusia 54, sedangkan Ibu Imas berusia 52 tahun. Pak Pramono adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil untuk ukuran di kampung itu. Selama ini Pak Pramono mempunyai usaha, yaitu sebuah perusahaan otobus. Bis yang dimiliki oleh Pak Pramono ini jumlahnya sangat banyak, bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 100 bis, dan bis-bis ini melayani berbagai trayek antar kota dan antar provinsi. Namun sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa ternyata seringkali perusahaan otobus yang dimiliki oleh Pak Pramono ini mengalami kecelakaan. Namun ada sesuatu yang menjadi keanehan, yaitu setelah mengalami kecelakaan ternyata Pak Pramono biasa-biasa saja. Dalam arti Pak Pramono tidak terlalu menunjukkan kesedihan yang luar biasa, walaupun acap kali dalam kecelakaan itu bis yang dimilikinya itu sampai hancur parah, dan bahkan tak jarang juga ada beberapa korban jiwa yang terjadi. Pak Pramono bahkan setelah kecelakaan itu acap kali mobil bis yang dimilikinya bertambah, dan dia langsung membeli beberapa unit bus setelah mengalami kecelakaan itu. Penduduk di sekitar itu menganggap bahwa Pak Pramono telah menjalani sebuah ritual pesugihan. Hari itu, mobil yang dikemudikan oleh Doni mengalami sebuah kecelakaan. Doni adalah seorang pemuda berusia 25 tahun. Dan dalam kecelakaan itu, Doni yang saat itu menjadi supir juga meninggal dunia. Dan setelah kecelakaan yang dialami Doni ini, Pak Pramono kembali membeli lagi 10 unit otobus, sehingga saat ini mobil yang dimiliki Pak Pramono telah menyentuh di angka 160 unit. Sebelum terjadi kecelakaan ini, Pak Pramono begitu baiknya kepada Doni. Pak Pramono seringkali memberikan uang lebih kepada Doni. Bahkan beberapa kali uang setoran dari Doni ini diterima dan dikembalikan lagi kepada Doni. Kata Pak Pramono sudah sangat akrab dengan Doni, dan ini adalah bentuk perhatian dari salah seorang bos kepada anak buahnya. Ya, saat itu untuk ukuran kota itu setorannya sudah sangat besar, yaitu sekitar 600 sampai 700 ribu rupiah setiap hari. Dan sepeninggalan Doni, teman-teman Doni rupanya banyak yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Di antara teman Doni yang mengalami kejadian aneh adalah Rudi malam itu sekitar jam 10 malam, karena saat itu Rudi sedang duduk di pulbus. Saat itu dia malas untuk pulang
dan dia lebih memilih untuk menginap di pool itu karena saat itu memang ada beberapa orang driver yang menginap di situ, dan memang beberapa supir bus mendapatkan seperti fasilitas mes itu. Namun ada beberapa kamar yang masih kosong sehingga saat itu Rudy tidur di salah satu kamar yang kosong. Tiba-tiba malam itu Rudy merasa didatangi oleh seseorang. Rudy, tolong aku tak kuat lagi. Tolong Rudy. Kata suara itu, dan ternyata di depan Rudy ada sesosok Doni yang berkata bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi. Saat itu sambil tergagap-gagap, Rudy kemudian bertanya kepada seseorang yang menyerupai Doni. "Kamu kenapa, Don? Apa yang terjadi sama kamu?" kata Rudy kepada Doni. Saat itu Rudy begitu ketakutannya dengan apa yang dialami itu. Namun saat itu dengan memberanikan diri, Rudy mencoba bertanya pada sosok yang menyerupai Doni itu. Aku disiksa oleh Pak Pramono. Aku belum sempurna kematianku karena arwahku saat ini masih ditahan. Tolong aku, Rudy. Aku menderita. Kata sosok yang menyerupai Rudy itu. Malam itu kemudian Rudy tertidur sekitar jam 12 malam. Ya, Rudy saat itu bisa tertidur karena ada salah seorang kru yang bernama Akbar. Sehingga saat itu ketakutan Rudy menjadi sedikit berkurang. Ya, dengan datangnya Akbar, akhirnya Rudy malam itu bisa tertidur. Pagi harinya, Rudy bertanya kepada Pak Yadi. Ya, Pak Yadi adalah seorang driver kawakan yang usianya saat ini sudah mendekati 60 tahun. "Pak, aku semalam mimpi didatengin Doni, Pak," kata Rudy kepada Pak Yadi. Rudy kemudian menceritakan perihal kejadian yang semalam dialaminya. Pak Yadi kemudian berkata, "Iya, Rud, kalau masalah itu orang daerah sini sudah paham semua. Bos kita itu mencari pesugihan dan biasanya menumbalkan kalau tidak kru ya para penumpang. Makanya kamu lihat, Ruth, biasanya setelah kecelakaan bos kita pasti beli armada baru lagi," kata Pak Yadi kemudian. Rudy kemudian mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi belakangan ini, dan benar saja beberapa hari yang lalu telah datang sekitar 10 armada baru. Rudy kemudian berkata lagi kepada Pak Yadi, "Pak, lalu apa nih Pak yang harus aku perbuat nih Pak? Aku kayaknya kalau keseringan didatangin Doni kayak gak enak juga nih Pak." Rupanya kejadian yang dialami Rudy saat itu terjadi juga dengan Pak Yadi. Malam berikutnya, malam-malam Pak Yadi mimpi didatangin oleh Doni. "Pak, tolong aku, Pak. Aku disiksa oleh Pak Pramono. Tolong aku, Pak. Aku udah gak kuat lagi, Pak. Tolong aku, Pak Yadi," kata suara yang bentuk tak wajahnya menyerupai Doni itu. Jadi saat itu ada sebuah penampakan di dalam kamarnya yang menyerupai wajah Doni. Saat itu Pak Yadi melihat sesosok tubuh Doni dengan wajah yang sudah rusak, dengan tangan yang hampir terputus dan kakinya juga terlihat penuh dengan luka. Sosok yang menyerupai Doni ini selalu meminta pertolongan kepada Pak Yadi
untuk membebaskannya dari penyiksaan yang dilakukan oleh Pak Pramono. Sebagai orang yang sudah berumur saat itu, Pak Yadi mencoba untuk mencerna kejadian yang dialami itu. Akhirnya setelah bertanya kepada salah seorang sahabatnya ini berkata bahwa mungkin saja Doni ini sekarang sedang menjadi tumbalnya Pak Pramono dan saat ini dia sedang disiksa di alamnya sana. Dan rupanya kejadian ini terus berlangsung. Sehingga pada suatu malam Pak Pramono pun didatangi oleh sosok yang menyerupai Doni ini. Pak, tolong aku, Pak. Kasihani aku, Pak. Jangan kamu siksa aku seperti ini, Pak. Tolong aku, Pak. Kamu tega sekali sama aku, Pak. Apa salahku sama kamu, Pak? Kata sosok yang menyerupai Doni itu. Saat itu Pak Pramono kemudian berkata, "Udah, pergi. Ini bukan alammu. Pergi, jangan ganggu aku," kata Pak Pramono sambil mengusir sosok yang menyerupai Doni itu. Saat kemudian Pak Pramono kemudian memanggil salah seorang dukun yang selalu membackup dirinya, dan dukun itu bernama Pak Iman. Pak Iman saat itu kemudian datang ke makamnya Doni. Saat itu Pak Iman datang ke makam Doni disertai juga dengan Pak Pramono. Dan di makam itu akhirnya sosok yang menyerupai Doni itu pun kemudian muncul kembali. Pak, kesabaranku sudah habis. Penyiksaan yang kalian lakukan kepadaku benar-benar sudah di luar batas. Dan kamu, Pak Iman, kamu juga yang menyebabkan ini semua. Telah banyak tumbal yang engkau siksa seperti aku. Terimalah pembalasan dari kami, kata sosok yang menyerupai Doni itu. Dan saat itu tiba-tiba saja muncul puluhan orang yang ada di tempat itu yang tadinya mereka seperti berasal dari asap. Namun asap itu lama-lama kemudian tampak memadat dan akhirnya membentuk sosok-sosok yang makin lama makin jelas. Sosok-sosok ini adalah korban pesugihannya Pak Pramono. Mereka adalah orang-orang yang ditumbalkan oleh Pak Pramono. Tampak sosok-sosok itu terlihat begitu marah dan mereka meluapkan emosi kemarahannya. Dan orang yang pertama kali menjadi korban adalah Pak Iman. Karena Pak Iman adalah salah seorang dukun yang menjadi perantara pesugihan yang dilakukan oleh Pak Pramono. Saat itu Pak Pramono pun tak luput dari amukan makhluk-makhluk itu. Tubuh Pak Pramono malam itu terlihat berdarah-darah di pemakamannya Doni. Tubuh Pak Pramono dan tubuh Pak Iman malam itu tewas seketika di makamnya Doni. Dan ternyata tubuh kedua orang itu baru diketemukan siang harinya. Maka gegerlah kampung itu karena ada dua orang yang diketemukan telah tak bernyawa, dan orang itu adalah orang yang sangat terpandang. Pak Pramono adalah orang terkaya di daerah itu, dan Pak Iman adalah orang yang ditakuti oleh warga sekitar karena kesaktiannya sebagai seorang dukun. Di malam berikutnya, saat itu Rudi bermimpi. Saat itu Rudi melihat wajah Doni sudah tersenyum. Doni kemudian berkata kepada Rudi, Rud. Aku saat ini sudah bebas dari siksaan yang dilakukan Pramono. Aku
dan teman-teman saat ini telah terbebas dari kurungan penjaranya Pak Pramono. Tapi ini memang belum jalan kematianku. Saat ini arwah-arwah kami belum diterima, sehingga kami harus menunggu saatnya kematian bagi kami. Tapi sudahlah, kami akan sabar menunggu saat itu, kata sosok yang menyerupai Doni itu. Dan setelah itu, Doni kemudian terbangun, dan esok paginya Rudi kemudian datang ke rumah Doni dan bertemu dengan kedua orang tua Doni. Rudi kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Rupanya orang tua dari Doni pun mengalami kejadian yang sama, dan saat itu mereka bersyukur karena ternyata anak mereka sudah tidak disiksa lagi di alamnya. Itulah para sahabat cerita yang dikirimkan oleh Erwina. Terima kasih atas kiriman dari Erwina, dan terima kasih juga kepada para sahabat yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini, karena nanti bila para sahabat sudah mensubscribe channel ini, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini nanti upload video terbaru. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.